Kehancuran Eropa karena krisis disebabkan janji palsu yang dibuat oleh AS dan Kanada untuk beri sanksi kepada Rusia. Eropa tidak membutuhkan musuh ketika memiliki Kanada dan AS sebagai teman. Rupanya negara-negara Amerika Utara telah menolak untuk membantu Eropa. Eropa menjadi gelap, ekonominya didukung oleh ventilator dan krisis pangan memburuk. Tetapi AS dan Kanada hanya memilih untuk mengingkari janji mereka dan membiarkan UE hancur. Awal tahun ini saja ketika Rusia bertikai mengetuk gerbang Eropa, malah AS dan Kanada lah yang mendorong Brussels untuk membuka Grendel. Mengingat ketergantungannya yang besar pada energi Rusia, UE enggan bersetegang dengan Rusia sejak hari pertama invasi Rusia. Tapi kemudian Washington dan Ottawa dengan cepat memberanikan Uni Eropa dengan janji-janji besar dan kuat mereka. Kedua negara mereka menekan Eropa untuk tidak membeli minyak dan gas dari Rusia dan mengambilnya dari Amerika. Biden mengumumkan bahwa begitu UE menjatuhkan sanksi terhadap Rusia, AS akan meningkatkan produksi minyak untuk mengisi kekosongan. Trudeau juga mengatakan dirinya sedang melihat bagaimana Kanada dapat mengikat lebih banyak minyak dan gas Eropa. Eropa mengambil kata-kata ini pada nilai nominal dan mengumumkan tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap mengambil energi Rusia. Rencana diumumkan untuk segera menghindari batu bara Rusia, sementara Brussels berjanji untuk menghapus minyak dan gas Rusia pada akhir tahun. Dan untuk memuaskan dahaga akan gas dan minyak, UE kemudian memandang Kanada dan AS dengan optimis. UE tidak punya pilihan. Sanksi AS terhadap Iran membuat hampir tidak mungkin bagi Eropa untuk mengimpor minyak Iran. Hal yang sama juga terjadi pada minyak Venezuela. Negara-negara Afrika Utara seperti Libya dan Maroko berhutang kesetiaan mereka kepada Rusia. Jadi tidak memberikan bantuan kepada Eropa. Kini Eropa berada di tangan Kanada dan Amerika Serikat sekarang, dan lihat bagaimana kedua negara menanggapi krisis energi di Eropa dengan memintanya untuk mati. Pekan lalu saja ketika Kansler Jerman Olaf Scholz mengunjungi Kanada untuk mengamankan kesepakatan gas, Trudeau dengan cepat menawarkan dia kesusahan. Lalu Trudeau menolak gagasan itu dengan mengatakan tidak pernah ada kasus bisnis yang kuat untuk mengirim LNG Kanada ke Eropa. Sebaliknya, Trudeau membuat alasan kuat untuk mengekspor gas hidrogen Kanada ke Eropa. Namun ide ini sangat bodoh sehingga Scholz pun menganggapnya bodoh. Bagaimanapun, hidrogen hanya menyumbang 2% dari total konsumsi energi Eropa, dan bahkan seorang siswa kelas 5 tahun bahwa dibutuhkan berapa dekade lagi sebuah negara untuk beralih dari LNG ke hidrogen dan membangun infrastruktur yang cukup relevan. Dan sekarang lihat apa yang telah dilakukan Biden untuk memenuhi janjinya. Dia sebenarnya tidak melakukan apa-apa. Produksi LNG AS sedikit meningkat dari 95,1 miliar kaki kubik per hari pada Oktober 2021 menjadi 97,5 pada Desember 2022. Omong-omong, peningkatan yang dapat dijanjikan ini juga dikaitkan dengan kebijakan era Trump saja. Namun para ahli mengatakan AS sebenarnya dapat menghasilkan 569 miliar meter kubik gas per tahun. Tapi ini 4 kali lipat dari produksi AS sekarang. Tapi coba, penting bagi Biden tetapi lingkungan lebih penting. Jika kebutuhan gas Eropa dipenuhi dan jika ekonominya diselamatkan, agenda hijau barat ditakdirkan untuk mendapatkan pukulan berat. Bagi presiden berusia 79 tahun ini, mengatasi perubahan iklim adalah prioritas utamanya. Eropa berada di ambang bencana total sekarang, seperti Jerman, Inggris menjadi gelap gulita. Industri tengah-tengah untuk gas Rusia, orang-orang di Polandia tidak memiliki batu bara yang tersisa untuk menghangatkan diri di musim dingin, dan ketidakstabilan publik serta politik mengambil alih seluruh benua hingga kesusahan sipil mungkin akan segera pecah. Tetapi untuk juara hijau, Trudeau dan Biden tidak apa-apa selama itu sesuai dengan agenda hijau mereka. US sekarang mulai menyadari betul bahwa kepercayaan buta terhadap AS dan Kanada membuat dirinya menggali kuburannya sendiri. Ekonomi Barat dan Uni Eropa serta Inggris tengah mengalami lonjakan harga energi tertinggi dan guncangan inflasi terburuk dalam beberapa dekade terakhir. Hal itu disebabkan salah satunya karena mereka secara sepihak mengurangi impor energi dari Rusia. Moskow juga telah berulang kali memperingatkan bahwa langkah itu akan menghancurkan ekonomi Eropa. Bagi Putin, ini adalah keputusan yang benar-benar bodoh jika seseorang mencoba menerapkannya. Itu tidak akan menghasilkan sesuatu yang baik bagi mereka yang melakukannya. Mengomentari krisis energi yang dialami oleh negara-negara Eropa, Presiden Rusia seperti dilansir dari Sputnik News menekankan bahwa tidak mungkin merusak hukum ekonomi yang objektif, kesemuanya akan kembali pada mereka yang melakukannya seperti bumerang. Menurut Putin, bagaimanapun apa yang sudah terjadi di pasar Eropa adalah hasil dari kerja spesialis di Eropa dan Komisi Eropa, merujuk pada tuntutan Brussels untuk membeli gas menggunakan harga spot yang fluktuatif dan kemudian mencoba untuk membalikan arah menggunakan metode administratif.
Putin juga memperingatkan bahwa Rusia hanya akan berhenti menjual sumber daya energinya ke luar negeri jika itu bertentangan dengan kepentingannya. Dia menambahkan ada kewajiban kontrak-kontrak pasukan, dan jika ada keputusan yang bersifat politik yang dibuat dan bertentangan dengan kontrak, Rusia tidak akan memenuhinya. Dan secara umum Rusia tidak akan memasok apapun jika bertentangan dengan kepentingan Moskow. Dalam hal ini kepentingan ekonomi Rusia tidak akan memasok gas, minyak, batu bara, atau bahkan bahan bakar minyak. Putin pun juga menyindir mereka mencoba memaksakan sesuatu pada Rusia tidak dalam posisi untuk mendikte keinginan mereka kepada Rusia. Sementara itu Rusia memiliki sumber daya alam yang cukup untuk memenuhi tuntutan negara manapun yang siap bekerja dengannya. Rusia dapat juga harus mengarahkan sumber daya ini untuk pengembangan dirinya sendiri. Sampai sekarang Presiden Putin mencatat kerjasama energi telah sangat menguntungkan bagi Eropa yang menikmati harga energi urutan besarnya di bawah pengiriman gas alam cair yang lebih mahal selama beberapa dekade. Putin juga membahas rangkaian penutupan pipa energi Rusia baru-baru ini oleh Uni Eropa dan oleh masing-masing negara Eropa termasuk Polandia, dan mengatakan bahwa keputusan Warsawa tidak sepenuhnya dimotivasi oleh politik. Jadi Polandia mengambil yama Eropa dan menutupinya. Ternyata Polandia mendapatkan gas dari kami dengan harga yang lebih tinggi daripada Jerman. Jadi Warsawa menutup yama Eropa tetapi mulai segera membeli gas terbalik Republik sedikit lebih murah dan Jerman daripada dari Gazprom. Jerman yang mendapatkan gas termurah mulai menjualnya ke Polandia dengan harga sedikit yang lebih mahal. Itu adalah Ukraina dan Polandia, bukan Moskow yang bergerak untuk menutupi jaringan pipa energi darat Rusia Eropa. Menurut Putin, ada pun Nord Stream 1 pipa gas berkapasitas 55 miliar meter kubik per tahun yang memompa gas dan Jerman ke Rusia yang melintasi Laut Baltik. Penutupan pipa baru-baru ini juga merupakan hasil dari keputusan Eropa. Putin menunjukkan bahwa mitra Jerman Gazprom telah memborbardirkan sisi teknik Nord Stream 1 ke hukum Inggris dan mengingat bahwa kepala Gazprom Axel Miller baru-baru ini melaporkan kepadanya bahwa kontrak pemeliharaan peralatan diproduksi oleh Siemens harus diselesaikan dengan pihak Jerman, anak perusahaan raksasa manufaktur yang berbasis di Inggris yang kini menempatkan Gazprom di bawah sanksi. Pekerjaan perbaikan pada turbin pipa dilakukan di Kanada, juga menjatuhkan sanksi pada Moskow dan baru-baru ini berusaha untuk memblokir kembalinya turbin Nord Stream ke Jerman.